Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Sepsaidan 18 di channel Sepsaidan 18. Nah, di video kali ini saya akan membahas seputaran mistis yang ada di jembatan Cirahong. Untuk warga sekitaran Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya pasti tentu tahu bahwa jembatan Cirahong ini adalah jembatan penghubung jalur kereta api. Dengan bangunan yang unik dan menarik, jembatan Cirahong ini banyak dilalui oleh pengendara motor dan mobil. Di balik keunikan jembatan ini terdapat sebuah mistis yang tidak masuk akal. Tapi kita akan lebih ulas lagi dan saya akan menceritakan tentang bagaimana kisah mistis di jembatan Cirahong ini. Jembatan Cirahong merupakan jembatan kereta api yang terletak antara Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis, tepatnya di Manunjaya, Tasikmalaya. Jembatan ini berdiri melintasi Sungai Citanduy di bawahnya. Jadi di bawahnya itu adalah Sungai Citanduy. Di atasnya adalah jembatan Cirahong. Dan menjadi jalur tetap untuk kereta api dari arah timur ke arah selatan dan dari arah selatan ke arah timur. Dibangun pertama kali pada tahun 1893 oleh pasukan Hindia Belanda. Jembatan ini merupakan pembangunan pertama atau pembangunan jalur kereta api di bagian selatan di Pulau Jawa. Jembatan Cirahong pun memiliki arsitektur yang unik dan menarik. Jadi jembatan Cirahong ini adalah arsitekturnya yang unik, satu-satunya di Indonesia. Konstruksi besi baja disusun bertingkat dengan rusuk pelat untuk lalu lintas bawah dan rusuk kontinu untuk lalu lintas atas untuk kereta api. Di balik kemegahan dan keunikan jembatan Cirahong, ternyata memiliki kisah mistis di awal pembangunannya. Berdasarkan hasil investigasi oleh tim kisah Tanah Jawa, diketahui bahwa awal pembangunannya untuk membangun jembatan Cirahong, penunggu Sungai Citanduy itu merasa terganggu dan meminta tumbal sepasang pengantin baru. Kisah bermula ketika pemerintah Hindia Belanda hendak membangun jembatan untuk penghubung transportasi kereta api yang menghubungkan antara jalur timur dan jalur selatan. Perwakilan Hindia Belanda kemudian mendatangi sesepuh yang berada di desa tersebut, yaitu yang bernama Sukasna. Sukasna mengatakan bahwa pembangunan ini tidak akan berjalan lancar karena akan ada gangguan-gangguan mistis. Pemerintah Hindia Belanda pun tidak percaya, dan mereka pun melangsungkan pembangunannya dengan secara langsung tanpa izin kepada hal-hal tersebut. Namun, saat pembangunan dimulai, banyak terjadi gangguan-gangguan di luar nalar. Sungai Citanduy sering tiba-tiba banjir tanpa adanya hujan. Hal ini menyulitkan untuk pemasangan pondasi jembatan tersebut. Pihak Hindia Belanda pun kemudian mencoba menghubungi Sukasna kembali dan meminta bantuan. Sukasna mencoba untuk berkomunikasi dengan makhluk gaib penunggu sungai tersebut. Diketahui bahwa lokasi yang akan dibangun tersebut dihuni oleh 2 orang siluman. Siluman tersebut mengaku bahwa dirinya terganggu karena manusia mengganggu tanpa izin. Sukasna mencoba bermediasi dengan Yoda dan Ki Bohang, memberikan satu syarat agar jembatan tersebut akan dijaga dan ditetapkan untuk menjadi salah satu jembatan paling kuat hingga ratusan tahun. Apakah syaratnya itu? Yaitu siluman tersebut meminta tumbal. Tumbalnya itu adalah sepasang pengantin yang baru dari pria yang tampan dan wanita yang cantik. Kalau di Sunda itu lelakinya Jejaka dan wanitanya adalah Mojang. Dan siluman tersebut mengakui bahwa dia akan mengangkat pengantin baru tersebut yang akan dijadikan tumbal itu akan dijadikan anak angkatnya. Syarat tersebut kemudian disampaikan kepada pihak Hindia Belanda. Sangat kebetulan ketika saat itu ada buruh pekerja Cirahong yang akan membangun Cirahong ini akan berlangsung menikah. Rencana jahat pun langsung diatur oleh Hindia Belanda. Para centeng pun dipersiapkan untuk menculik pasangan pengantin baru tersebut. Selesai melangsungkan akad, sepasang pengantin baru tersebut dijemput oleh pihak Belanda dengan dalih diundang oleh pemimpin proyek pembangunan Cirahong karena dia akan mengasihi kado untuk kedua pasangan tersebut. Sepasang pengantin ini lalu dibawa ke tempat pengecoran pondasi jembatan Cirahong di tengah sungai. Menjelang maghrib, semua rampe ubo dan sesajen pun telah disiapkan oleh pihak Belanda, diletakkan di dasar pondasi. Selanjutnya dalam posisi terikat, si pengantin pun dimasuk ke dalam lubang pondasi. Saat tidak ada satu orang pun yang mengetahui, mereka disuruh lembur untuk mengecor jembatan selagi sungai tidak ada banjir. Dari atas, adonan semen, batu, dan tanah digelontorkan ke bawah hingga
menimpa sepasang pengantin baru tersebut. Akhir cinta yang tragis untuk kedua pasangan kekasih itu. Mereka ditumbalkan untuk pembangunan jembatan Cirahong. Jasad mereka terkubur di dalam adonan semen tersebut. Menurut hasil retrokognisi, sukma pasangan tersebut masih terperangkap di alam astral. Tidak terima oleh perlakuan yang mereka lakukan kepada pengantin baru itu, sukma sang pengantin mendiami pondasi bagian tengah, sedangkan Yoda dan Kibohang mendiami pondasi bagian kanan dan bagian kiri. Nah, jadi itu adalah kisah di balik mistis pembangunan jembatan Cirahong ini. Mudah-mudahan arwah mereka tenang di alam sana. Jadi kesimpulannya adalah ketika setiap untuk membangun suatu arsitektur atau membangun suatu konstruksi, setidaknya kita meminta izin terlebih dahulu, atau setidaknya sedikitnya kita berdoa dulu kepada Allah agar supaya dilancarkan segalanya. Yang baru mampir ke channel ini silahkan tekan subscribe-nya karena subscribe itu gratis guys. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.